Aku mau cerita tentang peristiwa yang menimpa kenalanku dan ini ada hubungannya dengan pesugihan Gunung Kawi ini. Peristiwa ini terjadi udah lama, sekitar tahun 1999 sampai 2000. Waktu itu aku kelas 6 SD. Tapi karena peristiwanya membekas banget, jadi keingat sampai sekarang detailnya. Aku pakai inisial aja ya untuk orang-orangnya. Mas Tinggi kakak kandungku laki-laki, Mbak S pacar Mas Tinggi saat itu, Mas D mantan Mbak S, Mbak Lebar kakak sepupu aku, cewek. Jadi waktu itu aku sama Mas Tinggi sempat beberapa tahun ikut tinggal sama nenek di kota kecil yang persis sebelahan sama kota Semarang. Waktu itu aku kelas 5 SD dan Mas Tinggi kelas 2 SMA. Aku inget banget itu di akhir-akhir kelas 5, mau naik ke kelas ke-6. Langsung kami berdua jadi akrab, apalagi tiap mereka pulang sekolah. Mas Tinggi suka ajak Mbak S ke rumah nenek. Jadi ngobrol sama aku, antara agak sorean baru diantar Mas Tinggi pulang ke rumahnya. Rumah nenekku ini di tengah kotanya, kalau rumah Mbak S agak di pinggiran kota. Lalu, ada Mbak Lebar, sepupuku cewek. Dia satu angkatan sama Mbak S dan Mas Tinggi, satu SMA. Mereka sekolah di SMA satu kota itu. Mbak Lebar ini cerita ke aku, itu Mbak S mantannya Mas D. Tapi, Mas D udah meninggal setahun lalu. Kalau Mas D ini SMA-nya di SMA 2 kota itu, jadi Mbak Lebar sama Mas D teman satu SMP. Terus pas SMA, Mbak Lebar Mbak S ke SMA pertama, kalau Mas D ke SMA kedua. Nah aku kaget dan diceritain gitu. Besoknya pas aku ketemu Mbak S, aku tanya, apa bener Mbak S pernah punya pacar namanya Mas D dan Mas D-nya udah meninggal? Akhirnya Mbak S cerita semuanya. Semoga kalian gak bingung ya sama tokoh duanya. Aku lanjut ya ceritanya. Mbak S cerita, jadi dia dan Mas D itu teman satu desa, sekolah di SD yang sama, SMP yang sama, tapi beda SMA. Mereka udah saling suka sejak SD, dan akhirnya pacaran pas SMP. Tapi, keluarga Mbak S dari keluarga biasa aja, sedangkan Mas D dari keluarga berada kaya raya lah untuk ukuran kota kabupaten. Jadi ada bis kecil pintu 1 yang trayeknya dari kota itu ke kota Semarang. Terkenal banget armada bis itu. Armada itu punya puluhan bis yang tiap harinya melayani trayek Semarang kota itu. Aku langsung karena tahu banget sama bis yang namanya itu. Tapi, setahun lalu Mas D meninggal kecelakaan di jalanan gak jauh dari rumahnya. Pas mau berangkat sekolah, dia naik motor gede gitu, dan yang nabrak itu bisnya sendiri. Mbak S cerita, pagi itu di sekolah tiba-tiba ibunya Mbak S datang ke sekolah, ngajak pulang. Mbak S tanya, kenapa kok dijemput di jam sekolah? Kata ibunya mau diajak jalan. Mbak S dengar itu happy. Tumben banget pikirnya diajak jalan sampai diajak izin dari sekolah. Mbak S kaget. Kok ke rumah sakit? Dia curiga ada apa-apa sama bapaknya. Dia langsung tanya ke ibunya, jangan-jangan bapak kenapa? Kata ibunya, enggak kok, bapak sehat lagi kerja. Terus diajak jalan terus ke arah kamar jenazah. Di depan kamar jenazah itu udah penuh anak-anak SMA kedua. Terus mereka lihat Mbak S datang, langsung pada nyamperin, en bilang, sing sabar yo S, dewe sorak ono yang sabar ya S, si de udah nggak ada. Mbak S langsung pingsan di depan kamar jenazah situ. Pas siuman dan bisa memahami keadaan, Mbak S minta diantar lihat jenazah Mas D. Kondisinya semua fisik utuh kecuali kepala. Jadi yang cleanse itu maaf kepalanya. Lalu langsung dibawa ke rumahnya dan dimakamkan hari itu juga. Mbak Lebar juga tahu kabar itu dan ikut layat ke rumah Mas D. Mbak Lebar cerita, aneh loh. Dulu waktu layat itu, bapak ibunya nggak nangis plus, kayak biasa aja gitu. Dan katanya peti matinya tuh bagus banget. Mereka muslim, tetapi mungkin karena keadaan jasadnya gitu, jadi dipetiin, mungkin. Terus, Mbak S cerita gini ke aku, beberapa hari setelah Mas D meninggal, dia berkali-berkali didatangi Mas D. Mungkin arwahnya ya, serasa mimpi tapi kayak nyata, dan itu rutin beberapa malam.
dan mereka bercakap-bercakap. Isi percakapannya, Mas D bilang pagi itu dia jatuh sendiri dari motor. Pas mau bangun, dari belakang udah ditabrak. Dan itu semua karena apa yang dilakukan orang tuanya. Kata Mbak S, tiap Mas D datang itu selalu sambil nangis. Jadi kata arwah Mas D saat itu, orang tuanya itu memakai pesugihan di Gunung Kawi. Mas D sambil nangis cerita, saat ini dia posisinya di Gunung Kawi, di situ dia harus bantu-bantu. Dan katanya harusnya dia hidupnya sampai umur 60 berapa gitu. Maaf aku lupa detailnya, bilang sampai umur 60 berapa. Tapi karena dia ditumbalkan sampai nunggu usia 60 sekian itu, dia harus bantu-bantu di Gunung Kawi. Kayak jati budak gitu, asumsi Mbak S waktu cerita ke aku. Mungkin maksudnya Mas D, nanti kelak kalau udah umur 60 sekian, barulah arwahnya bisa ke alam kubur sebagaimana mestinya, sesuai umur yang sudah digariskan Allah. Jadi karena itu meninggalnya di umur 17 tahun karena tumbal. Ya arwahnya dibawa dulu ke Gunung Kawi untuk jati budak bantu-bantu gitu. Pas datang itu, Mas D bilang, minta sering-sering dijenguk ke Gunung Kawi. Udah. Habis itu Mas D gak ada datang-datang lagi ke Mbak S. Sampai akhirnya setahun berlalu, Mbak S move on. Dan akhirnya pacaran sama Mas Tinggi, kakak laki-lakiku itu. Kalau Mas Tinggi kutanyain ya biasa aja sih dia. Cuek khas cowok. Katanya ya itu kan masa lalunya Mbak S. Oi, Mas D itu 2 bersaudara. Dia anak kedua, kakaknya cowok. Dan 5 tahun sebelum Mas D meninggal, kakaknya itu juga meninggal. Sama-sama karena kecelakaan. Jadi armada bis orang tua Mas D itu ada puluhan kan. Bisnya rata-rata baru, mengkilat. Dengan nama armada yang terpampang jelas dan terkenal. Orang kota itu pasti tahu semua sama bis itu. Tapi ada beberapa juga yang bis tua. Nah yang nabrak itu yang bisa tua itu, yang jalannya pelan lelet gitu loh. Oi, gimana kondisi supir yang nabrak itu? Jadi supirnya yang nabrak itu Syah. Tapi sama orang tua Mas D dibilang gak apa, tetap lanjut kerja aja. Kayak biasa, beneran gak diapa-duain, gak dimarahin, gak dilaporin polisi, atau dimintai tanggung jawab, dan lain-lain. Nah supirnya yang malah gak mau, langsung minta keluar dari armada bis itu. Ya mungkin takut, merasa bersalah. Pernah kan, aku pergi sama Mbak S makan bakso, pas udah kelar, kami berdiri di tepi jalan depan warung bakso. Mbak S nunggu bis ke arah desanya. Aku naik sepeda mini mau pulang ke rumah nenek. Aku nungguin Mbak S bisnya datang. Tiba-tiba Mbak S bilang, "Dak, lihat bis di seberang itu bis yang nabrak Mas D." Kasian matanya berkaca-berkaca. Liatin bisnya itu sambil sedih banget gitu. Kondisi bisnya, warnanya putih, agak berkarat di sana-sini. Kayak tampak bis tua. Oh iya, abis tuh mereka kelas 3 SMA masih bareng. Aku kelas 6 SD. Terus pas kuliah Mas Tinggi lanjutin kuliah di Semarang. Aku juga lanjut SMP di Semarang. Terus mereka putus, karena beda kota juga mungkin. Dekat sih, kota itu cuma 25 km dari kota Semarang. Tapi entahlah mereka tetap putus. Karena waktu itu belum musim punya HP kayak sekarang. Komunikasiku sama Mbak S juga ikutan putus. Terakhir dengar dari sepupuku, ombak lebar. Katanya, Mbak S gak lanjut kuliah, langsung kerja. Dan nikah muda. Dijodohin ortunya kayaknya. Karena kalau di desa kan biasa cewek disuruh cepetan nikah. Udah abis tuh beneran hilang, gak tahu lagi kabar Mbak S. Dan armada bis itu. Kemarin lebaran aku ke rumah nenek di kota itu. Masih lalu lalang bisnya, setiap lihat bis itu pasti ingat Mbak S dan Gunung Kawi.